Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa lagi dalam kajian ini yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah wasilah kita bertemu dalam kajian ini, kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosa kita dan juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memaki kedua orang tua kita. Ya. Nah, orang yang memaki kedua orang tuanya itu bukan berarti kita menghina orang tua kita sendiri. Ya. Bukan berarti kita mencaci maki ibu kita sendiri, mencaci maki ayah kita sendiri. Akan tetapi dengan kita mencaci maki orang tua orang lain, ya, maka itu akan menjadi wasilah orang lain mencaci maki kedua orang tua kita. Nah, maka dari itu ikhwani rahimakumullah, dalam satu hadis disebutkan riwayat Imam Bukhari, inna min akbaril kabair ayyal'ana ar-rajulu walidayhi. Sesungguhnya termasuk dosa yang paling besar. Ya. Makanya ini termasuk uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua kita. Katanya apa? Yaitu ayyal'ana ar-rajulu walidayhi. Yaitu seseorang melaknat, mencerca, memaki, mengutuk kedua orang tuanya. Ya. Jadi dosa yang paling besar, ya, di antara dosa-dosa besar lainnya adalah kita melaknat orang tua kita, mengutuk orang tua kita. Kemudian sahabat bertanya, mungkin ada yang bertanya, qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anur rajulu walidayhi. Wahai Rasulullah, bagaimana seseorang melaknat orang tuanya? Ya nggak mungkin lah katanya ya. Masa anak sendiri melaknat orang tuanya? Masa anak sendiri menghina orang tuanya? Masa anak sendiri mengutuk orang
orang tuanya, memaki kedua orang tuanya. Enggak mungkin ya Rasulullah. Bagaimana jawaban Rasul? Kata Rasulullah, qala yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Kata Rasulullah, seseorang memaki orang tua orang lain, maka orang lain itu membalas makian dengan memaki orang tuanya, memaki bapaknya, memaki ibunya. Nah ini ikhwani rahimakumullah, dengan kita memaki orang tua orang lain, dengan kita mencerca, menghina orang tua orang lain, tadi akan menjadi wasilah orang lain akan memaki kedua orang tua kita. Nah ini disebut dengan yal'anur rajulu walidayhi, yaitu seseorang melaknat kedua orang tuanya. Namun memang mungkin secara tidak langsung. Tapi di sini bisa kita ambil pelajaran, wahai para jamaah semuanya. Kita memaki orang tua secara tidak langsung saja itu termasuk dosa yang paling besar. Apalagi kita memaki orang tua kita secara langsung. Subhanallah, di zaman sekarang banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, ya, anak-anak yang menjelek-jelekkan orang tuanya, yang mencaci maki kedua orang tuanya, menghina kedua orang tuanya, mungkin hanya karena keinginan dia tidak dipenuhi oleh orang tuanya, banyak sekali. Nah ini orang kita memaki secara tidak langsung saja termasuk dosa yang paling besar, apalagi ya seseorang memaki orang tuanya secara langsung. Ya ini nggak ada niat, tidak ada niat memaki orang tua sendiri, namun dia memaki orang tua temannya, contoh. Nah dengan memaki orang tua temannya, teman dia itu akan memaki orang tua dia. Kan seperti itu. Ya. Apalagi kalau kita memaki kedua orang tua kita secara langsung. Ya, mungkin kadar besar dosanya itu lebih daripada ini. Kan gitu. Nah, ini ikhwan rahimakumullah yang dimaksud dengan kita mengutuk kedua orang tua kita. Nah, oleh karena itu janganlah sampai kita mencaci maki, ya, menghina orang tua orang lain, ya. Karena jangankan kita mencaci maki kedua orang tua orang lain, ya. Terkadang kita tanpa mencaci maki pun orang tua kita ya sering dicari kesalahannya mungkin. Ya. Namanya juga manusia, pasti mereka punya salah, ya kan? Nah, maka dari itu kita harus kebalikannya, ya. Kita harus kebalikannya. Apa? Puji oleh kita orang tua orang lain, ya. Karena dengan memuji orang tua yang lain, ya, orang tua kita akan dipuji kembali, gitu ya, oleh orang lain. Meskipun orang tua kita ada salahnya, tapi dengan wasilah kita memuji orang tua yang lain, maka kesalahan itu akan ditutupi. Yang dimunculkan itu adalah kebaikan-kebaikannya. Karena apa? Karena wasilah kita sebagai anaknya, yaitu menghormati orang tuanya, ya, menghormati orang tua yang lain, menghormati ayah yang lain, ibu yang lain. Nah itu ikhwan rahimakumullah. Ya, jadi sekali lagi kesimpulan dari hadis ini adalah kita tidak diperbolehkan memaki orang tua yang lain. Karena dengan memaki orang tua yang lain sama dengan kita mengutuk, memaki, mencaci maki
orang tua diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi anak yang solehah, anak yang soleh, ya, yang berbakti kepada orang tua kita, ya. Dengan apapun kita berbakti, dengan akhlak kita, dengan lisan kita, dengan harta kita, semua ya bisa menjadi wasilah kita berbakti kepada orang tua kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.